Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Halo Sobat Sejarah, perkenalkan nama saya Muhammad Dhani dengan NIM 2021-2014. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Kali ini saya akan mencoba mereview sebuah novel yang ini merupakan karya Mark Rusli dengan judul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Novel ini dikelola sebagai puncak roman dalam sastra Indonesia modern. Siti Nurbaya adalah seorang perempuan Minangkabau yang tinggal di kota Padang. Ia adalah putri dari seorang saudagar yang bernama Baginda Sulaiman. Ayahnya adalah saudagar sukses dan berpengaruh pada masa itu, sementara ibunya meninggal sejak ia berusia kanak-kanak. Siti Nurbaya semenjak kecil sangat dekat dengan Samsul Badri yang merupakan anak Sultan Mahmud Syah, seorang saudagar besar pula di kota Padang. Mereka tumbuh, bermain, bersekolah beriringan dari kecil beranjak remaja sampai dewasa. Banyak hal yang Samsul dan Nurbaya lalui, banyak kisah yang membuat kedekatan mereka semakin erat dan berujung pada sebuah perasaan yang tak sebatas perasaan sayang sebagai teman, namun rasa cinta sebagai halnya cinta anak muda. Singkat cerita, Samsul hendak melanjutkan pendidikannya sebagai dokter ke Jakarta. Dari sinilah muncul rasa sedih dan khawatir dari Samsul, karena selama itu ia belum pernah bercerai dari Nurbaya. Tiba-tiba ia harus pergi meninggalkan Nurbaya untuk mencapai impiannya. Malam sebelum Samsul pergi ke Jakarta, ia mengungkapkan isi hatinya yang selama ini ia pendam kepada Nurbaya. Ia menyatakan perasaan cintanya kepada Nurbaya karena dia akan pergi jauh ke rantau orang. Ternyata Nurbaya juga menyukai dan mencintai Samsul. Lega hati Samsul mengetahui bahwa cintanya tidak berjuang sendiri. Kalau kata orang zaman sekarang, cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Mereka berdua pun saling mengikat janji setia sehidup semati. Samsul yang berjuang mencapai cita-citanya sebagai dokter dengan menempuh pendidikan di Jakarta berjanji takkan tergoda gadis ibu kota dan fokus pada tujuannya, serta Nurbaya yang juga berjanji akan setia menunggu Samsul datang kembali untuk menikahinya. Seperti pantun, lurus jalan kapai kumbuah, babelok jalan kaki nali. Jika hati adalah bersungguh-sungguh, sampai lawik karyang akan dan nanti. Begitulah kira-kira isi hati Nurbaya menunggu kedatangan Samsul Badri. Setelah keputusan mereka ini, kisah kasih tak sampai memasuki babak awal konflik dalam novel ini, di mana diceritakan bahwa Datuk Maringgi yang merupakan seorang tokoh yang jahat, preman dan tak berhati nurani, tidak senang melihat kesuksesan perdagangan ayahanda Siti Nurbaya. Ia tak ingin kekayaan Baginda Sulaiman melebihinya. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk membakar dan menghancurkan bangunan, toko-toko dan semua harta kekayaan Baginda Sulaiman. Rencana Datuk Maringgi ini berhasil. Baginda Sulaiman kini jatuh miskin. Namun, ia belum menyadari bahwa semua peristiwa pembakaran tersebut akibat perbuatan licik dari Datuk Maringgi. Oleh karena ini, ia meminjam uang kepada Datuk Maringgi. Datuk Maringgi pun memberikannya, namun pinjaman tersebut harus dapat dilunasi dalam waktu 3 bulan. Pada saat yang telah disepakati, Datuk Maringgi datang menagih janji. Namun, Baginda Sulaiman tak dapat melunasi hutangnya. Datuk Maringgi marah. Ia mengancam akan mempenjarakan Baginda Sulaiman jika hutangnya tidak segera dilunasi, kecuali Siti Nurbaya menjadi istri mudanya. Baginda Sulaiman memilih untuk dipenjara karena ia tidak ingin putri tunggalnya menikah dengan Datuk Maringgi. Pada saat itulah Siti Nurbaya keluar dari kamarnya dan menyatakan bersedia menjadi istri Datuk Maringgi, asalkan ayahnya tidak dipenjara. Suatu putusan yang kelak akan disesali oleh Siti Nurbaya. Siti Nurbaya mengirimkan surat untuk mengabarkan peristiwa yang dialaminya kepada Samsul Badri. Samsul pun merasa sedih karena besarnya cinta kepada Siti Nurbaya. Maka ketika libur, ia pun pulang ke Padang dan menyempatkan diri menengok Baginda Sulaiman yang sedang sakit.
Kebetulan Siti Nurbaya sedang menjenguk ayahnya. Tanpa sengaja mereka pun bertemu, lalu saling menceritakan pengalaman satu sama lain. Ketika mereka sedang asik mengobrol, datanglah Datuk Maringgi. Dia mengadu mereka telah melakukan perbuatan yang tidak pantas. Samsu Badri menyangkal karena ia merasa tidak melakukan hal yang dituduh oleh Datuk Maringgi. Maka terjadilah pertengkaran. Ayah Siti Nurbaya berusaha turun ke bawah untuk melerai pertengkaran tersebut. Namun kondisi ayah Siti Nurbaya yang kurang sehat menyebabkan baginda Sulaiman jatuh dari tangga. Ia pun meninggal. Ternyata ayah Samsu Badri merasa malu atas tuduhan terhadap anaknya. Ia pun mengusir Samsu Badri dari kota Padang. Sementara Siti Nurbaya sejak ayahnya meninggal merasa dirinya telah bebas dan tidak perlu lagi tunduk dan patuh kepada Datuk Maringgi. Sejak saat itu ia tinggal menumpang di rumah kerabatnya Aminah. Siti Nurbaya bermaksud menyusul Samsu Badri ke Jakarta. Ia berangkat dengan kapal bersama Ali yang merupakan ia adalah seorang kusir yang bekerja dengan ayah Samsu Badri. Mereka berdua berangkat dengan kapal ke Jakarta secara diam-diam supaya tidak diketahui oleh Datuk Maringgi. Namun ternyata ada anggota dan anak buah Datuk Maringgi yang mengikuti mereka. Beberapa hari perjalanan dengan kapal, akhirnya mereka sampai di pelabuhan Perak. Samsu Badri pun yang menyertai keberangkatan Siti Nurbaya telah menunggu di pelabuhan Merak. Sementara itu, baginda Sulaiman yang telah mendapatkan informasi bahwa Siti Nurbaya, dia menuduh Siti Nurbaya berangkat ke Jakarta itu dengan biaya hasil dari pencurian perhiasan Datuk Maringgi. Kepolisian yang memeriksa Siti Nurbaya pun meminta kasusnya untuk diselesaikan di Padang dan tidak dapat diselesaikan di Jakarta saja. Siti Nurbaya pun yang ingin menyangkal tuduhan tersebut dan membersihkan nama baiknya, ingin kembali juga ke Padang untuk membantah sanggahan bahwa ia adalah pencuri perhiasan Datuk Maringgi. Dan ternyata Siti Nurbaya berhasil mengalahkan tuduhan dari Datuk Maringgi yang menuduhkan ia adalah sebagai pencuri. Tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Datuk Maringgi sehingga Siti Nurbaya pun bebas. Namun hal tersebut tidak membuat Datuk Maringgi senang. Ia pun berusaha mencelakai Siti Nurbaya dengan meracuni Siti Nurbaya. Alhasil Siti Nurbaya pun berhasil diracuni dan ia pun meninggal. Berita kematian Siti Nurbaya membuat sedih ibu Samsu Badri. Ia jatuh sakit dan tak berapa lama kemudian meninggal dunia. Berita kematian Siti Nurbaya dan ibu Samsu Badri sampai pula ke Jakarta. Samsu Badri amat berduka. Ia mencoba bunuh diri karena dua orang wanita yang mencintainya telah pergi meninggalkannya. Dia pun pergi ke sebuah taman dan mencoba melakukan pembunuhan dirinya. Dia menendangkan sebuah pistol ke kepalanya. Dia menembakkan pistol tersebut ke kepalanya. Dan Arifin sebagai sahabatnya yang melihat kejadian tersebut segera membawanya ke rumah sakit. Sementara koran menceritakan bahwa ada seorang pemuda yang sedang kuliah di jurusan kedokteran. Sementara koran menceritakan seorang pemuda yang berasal dari Padang yang sedang melakukan pendidikan kedokteran di Jawa melakukan aksi pembunuhan diri. Berita terbunuhnya Samsu Badri tersebut pun sampai ke Padang. 10 tahun setelah kejadian tersebut, Samsu Badri pun sekarang sudah berpangkat letnan. Ia mengganti namanya dengan Kolonel Mas. Ketika saat itu terjadi huru-hara di Padang yang dilakukan oleh Datuk Maringgi dan anggota-anggotanya. Kolonel Mas pun diturunkan ke Padang untuk menuntaskan pemberontakan tersebut. Samsu Badri yang telah lama dendam kepada Datuk Maringgi dan ingin menghabisinya. Terjadi pertempuran yang sangat sengit antara Datuk Maringgi dan Samsu Badri atau Kolonel Mas.
Akhirnya Syamsul Badri dalam pertarungan tersebut dapat menembak mati Datuk Margi. Sementara Syamsul Badri pun mendapat bacokan di kepalanya akibat sambatan tentang Datuk Margi. Keadaan Kolonel Syamsul Badri yang sangat parah dibawa ke rumah sakit, dan pada akhir hayatnya ia meminta agar dipertemukan dengan ayahnya. Namun sebelum ia mengungkapkan bahwa Kolonel Mas itu adalah dirinya, ia sedang ingin menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nah, itulah review dari novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Semoga kawan-kawan semua dapat mengambil hikmah dan pembelajaran dari novel ini.